Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali untuk pagi hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan cuaca yang cerah bagi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami. Buka hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah pencerahan ya Tuhan yang kami alami dari Tuhan akan menjelaskan kepada kami akan arti sesungguhnya daripada kebenaran firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pagi ini saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop ini adalah doa kepercayaan. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Diberkatilah kita semua yang membaca, yang mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, tema kita adalah doa kepercayaan. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam kesesakan Daud, dia bertanya kepada Tuhan. 4 kali dia bertanya kepada Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Atau dengan kata lain, Daud di dalam kesesakannya, dia bertanya kepada Allah, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Saudara, Daud merasa bahwa Tuhan melupakan dia. Daud merasa bahwa Tuhan telah menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Daud merasa bahwa Tuhan membiarkan Daud menanggung susah, menanggung kepedihan hati setiap hari. Daud merasa bahwa Tuhan membiarkan Daud dikuasai oleh para musuh. Itulah yang dirasakan oleh Daud, sehingga di dalam kesesakannya dia bertanya kepada Tuhan, sampai kapan? Berapa lama lagi Tuhan situasi seperti ini akan tetap dia alami? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah pertanyaan Daud ini salah? Apakah Daud salah ketika dia bertanya kepada Tuhan? Tidak. Saya rasa itulah ungkapan jujur dari seorang Daud. Ketika dia di dalam kesesakan, dengan kejujuran dia bertanya kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau akan sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Berapa lama lagi Tuhan Engkau akan membiarkan aku menanggung susah penderitaan seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan musuhku akan meninggikan diri atasku? Saudara, saya pikir ini adalah curahan hati seorang Daud di dalam kesesakannya. Dia jujur
kepada Tuhan. Demikian pula seharusnya kita, saudara, di dalam kesesakan yang mungkin kita bisa alami di dalam hidup ini, kita jujur kepada Allah. Kita jujur berkata kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Dan di dalam doanya itu, saudara, Daud tidak meminta sesuatu yang aneh-aneh. Di dalam kesesakannya itu, saudara, Daud tidak minta sesuatu yang neko-neko, saudara. Tetapi dia minta kepada Allah di dalam ayat yang keempat. Pandanglah aku ya Tuhan. Jawablah doaku, dan seterusnya. Saudara, di dalam kesesakannya Daud berkata, Daud meminta sesuatu kepada Tuhan. Supaya Tuhan mempedulikan keadaannya. Supaya Tuhan menjawab doanya. Supaya Tuhan memulihkannya. Itulah yang diminta oleh Daud, saudara. Di dalam kesesakannya, Daud meminta Tuhan memperhatikan dia, menjawab doanya, memulihkan dirinya. Saudara, kita tidak menemukan di dalam bagian ini Daud minta kepada Tuhan supaya Allah menyingkirkan semua yang menyesakkan hidupnya, semua kesulitan yang dialami. Tidak, Daud tidak minta Allah untuk menyingkirkan semuanya itu, tetapi Daud meminta belas kasihan Tuhan. Daud meminta supaya Tuhan memandang dia, melihat penderitaannya. Daud meminta supaya Tuhan menjawab doanya. Daud meminta supaya Tuhan memulihkan hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud tidak minta supaya kesulitannya disingkirkan. Bagaimana dengan kita? Saudara, mungkin terlalu sering kita berdoa, Tuhan, singkirkan semua masalah dalam hidupku. Tuhan, singkirkan semua penderitaan dalam hidupku. Buat jalanku semua lancar, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah doa itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi mari kita belajar seperti Daud. Kita belajar meminta kepada Allah supaya dia mempedulikan kita. Bahkan kita berani menghadapi kesulitan, penderitaan, persoalan, kesesakan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk kita berkata di dalam doa kita, Tuhan, tolong aku. Tuhan, berikan pundak yang kuat kepadaku. Berikan lutut yang kuat kepadaku. Supaya aku bisa menanggung semua penderitaan, kesulitan, kesesakan yang saat ini harus aku alami. Saudara, menjadi orang Kristen sekali lagi, bukan berarti kita akan semua lancar. Kita akan terbebas dari segala persoalan hidup. Tidak. Menjadi Kristen akan tetap menghadapi persoalan hidup. Tetapi kita tidak sendirian. Menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, kesulitan, kesesakan, kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Di dalam kesesakan, Daud minta kepada Allah, supaya Allah, pandanglah kiranya aku ya Tuhan. Supaya Allah menjawab doanya, supaya Allah memulihkan hidupnya. Demikian pula dengan kita. Hari ini, yuk kita sama-sama, kita datang kepada Tuhan. Supaya kita berdoa, Allah mempedulikan kondisi kita. Allah melihat kita, Allah menjawab doa kita, bahkan Allah memulihkan kehidupan kita. Saudara, Daud mengawali doa kepercayaannya dengan sebuah kejujuran kepada Allah. Dia bertanya, sampai berapa lama lagi? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai 4 kali, saudara. Dia meminta sesuatu yang enggak neko-neko. Dia minta hal-hal yang sederhana supaya Tuhan melihat dia, menjawab doanya, memulihkan hidupnya. Daud menutup doanya di dalam ayat yang ke-6. Sesuatu yang luar biasa. Di dalam kesesakannya Daud tidak lari kepada manusia. Di dalam kesesakannya dia tidak meninggalkan Tuhan. Di dalam kesesakannya justru dia semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, kalau saudara memperhatikan ayat ini, dia katakan, tetapi aku, kata Daud, di dalam kesesakan hidupku, di dalam penderitaan yang aku alami, di dalam kesulitan yang aku alami, tetapi aku ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya saudara, di dalam kesesakan itu, Daud tetap percaya kepada belas kasihan Tuhan. Daud tetap percaya kepada hesed yang Tuhan miliki atas dirinya. Daud juga belajar di dalam kepercayaan yang dia miliki, di dalam iman itu, dia belajar untuk menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah saja. Ketika Daud berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya.
di dalamnya terkandung dirinya mempercayakan hidup sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika orang-orang Kristen mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, percaya kepada kasih Allah, belas kasihan Allah, maka Allah sesungguhnya tidak pernah membiarkan umatnya. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri, saudara. Daud di dalam kesesakannya, dia tetap mampu percaya kepada belas kasihan Allah. Dan dia mau belajar mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Di dalam kesulitan yang kita hadapi, di dalam masa pandemik COVID-19 ini, tidak ada seorang pun yang kebal dengan COVID-19. Semuanya orang bisa terpapar COVID-19 kalau tidak hati-hati. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, semua baik yang di kota besar, baik yang di kota kecil, bahkan di perkampungan, di desa-desa, semua menghadapi dampak dari virus corona ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kesesakan, kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, kekhawatiran yang kita alami, saudara, mampukah kita seperti Daud? Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Tetapi kepada Engkau Tuhan aku mempercayakan hidupku. Saudara, seharusnya seperti itulah yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kesesakan itu, Daud bukan hanya mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bukan hanya dia percaya kepada hesed, kepada kasih, kepada belas kasihan Allah. Bukannya itu. Tetapi Daud juga mengungkapkan bahwa dia akan bersorak-sorai. Dia akan bersukacita karena Allah penyelamat dia. Dia bersukacita, dia bersorak-sorai karena Allah lah yang menyelamatkan dia. Allah lah juru selamatnya. Bahkan dia tetap yakin bahwa Tuhan Allah selalu berbuat baik kepada dirinya. Karena itu di dalam ayat 16 bagian terakhir dikatakan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, Daud di dalam kesesakannya, dia tidak pernah menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil kepada dirinya. Tuhan itu tidak memperhatikan dirinya, tidak. Tetapi Daud tetap melihat bahwa Tuhan itu selalu berbuat baik kepadanya. Kalau toh pengalaman yang Daud atau alami saat itu adalah sebuah kesesakan dan penderitaan, Tuhan izinkan itu, tetapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Saudara, hari-hari ini mungkin kehidupan saudara, kehidupan kita, kehidupan semua umat Tuhan, bahkan orang-orang di seluruh muka bumi ini, di dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam ancaman. Tetapi sudah, mari kita belajar untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Di masa-masa sulit, di masa-masa yang penuh dengan kesesakan dan kekhawatiran ini. Ya Tuhan, kami mau belajar untuk mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Dan untuk kami percaya akan belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, kami juga percaya bahwa Tuhanlah juru selamat kami. Bahwa Engkaulah penyelamat kami. Bahwa Engkau juga selalu berbuat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, kami mau tetap melihat bahwa Engkau Allah yang baik. Tuhan, jikalau hari ini Engkau melihat, Engkau mendapati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang mendengar firman-Mu hari ini, Engkau mendapati mereka di dalam sakit, di dalam kepayahan, di dalam pergumulan hidup, dalam kesulitan, dalam kesesakan. Tuhan, tolonglah mereka. Bantulah mereka ya Tuhan. Pandanglah kiranya setiap kondisi umat-Mu. Kiranya jawablah doa setiap umat-Mu. Biarlah Engkau memulihkan setiap kondisi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.